Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shodaqo wahdah wa nasoro abdah wa ajaza jundah amma ba'du. Sampurasun. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, malam ini kita akan berbicara melanjutkan tentang pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga itu bukan barang edel-edel. Pembangunan keluarga itu bukan hal yang sederhana. Pembangunan keluarga itu rumit. Pembangunan keluarga itu panjang. Sehingga Aki mulai tahun 74-an bertanya kepada para kiai. Kiai, apa maksud kata bagi kaum yang berpikir dalam surat Ar-Rum ayat ke-21 itu? Beliau berbicara bahwa kita berkeluarga bukan hanya urusan di dunia saja, tapi urusan dunia dan akhirat. Itu akan terbawa-bawa. Itu yang baru satu keluarganya saja, apalagi yang gonta-ganti keluarga. Dok, Ibu Dedeh, ya, penceramah kita yang dari Ciamis itu, berapa puluh tahun dia cerita dengan judul Keluarga Sakinah. Nggak bisa habis tuh. Nah, oleh karena itu maka ini adalah kita pernah berkampanye. Kita pernah berkampanye bahwa perkawinan bukan permainan. Di sini kita coba simak satu saja dulu. Dari kata nikah, kata para ulama itu ada 3 huruf di situ. Nun, kaf, dan ha. Nun dimaksudkan niat. Innamal amalu binniat. Nah, disitulah kita harus benar-benar di dalam niat pernikahan itu. Mihape sisir jeung minyak, kade kaanceloman leungeun. Mihape pikir jeung niat, kade kaangsonan leungeun. Itu artinya apa? Kita harus jalan terus. Jangan sampai tergoda oleh pihak-pihak yang lain. Jangan sampai tergoda oleh pihak-pihak luar yang akan menghancurkan kepada keluarga kita. Itu saja. Aki suka disampaikan tuh dalam perkawinan ya. Biasa Aki kalau orang Sunda yang kawinnya dengan orang Sunda. Tapi kalau orang Sunda dengan orang lain juga Aki sampaikan, tapi diterjemahkan. Itu yang pertama, nun niat. Kafnya itu adalah kaifiyah. Kaifiyah itu adalah tata laksana, tata cara, syarat rukun di situ, ya. Kan disebut bahwa rukun kawin ada 5, ya. Aduh, sudah tidak usah disebut lagi, ini panjang. Bukan hanya pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul sekarang ini sudah berubah. Karena kalau tidak ada uang katanya tidak jalan. Kalau gitu rukun kawin jadi 6. Itu bercandanya orang KB dulu ya, begitu. Jadi kaifiah, tata caranya harus benar. Makanya di dalam keluarga sejahtera disebut keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Itulah yang disebut dengan kaifiah. Yang ketiga adalah hikmah. Haknya itu. Jadi ada niat, ada kaifiah, dan ada hikmah. Nah, hikmah ini biasanya kan kata hikmah itu adalah mencari yang baiknya, bukan yang celakanya. Itu hikmah. Hikmah dari perkawinan itu persaudaraan, sakinah, mawadah, warohmah, bukan perseteruan, perpecahan, malah sampai kepada pembunuhan. Tidak sedikit suami yang dibunuh istri atau istri yang dibunuh oleh suami. Disitulah nanti kita akan berbicara ketahanan keluarga. Oleh karena itu kita tidak bisa menyebut bahwa kita itu adalah melaksanakan pembangunan keluarga secara utuh. Tapi kita menjadi bagian daripada pembangunan keluarga itu. Satu saja Aki akan soroti, dan ini sudah disampaikan tempo hari. Yang pertama daripada hukum kawin saja. Hukum kawin itu Aki baca di beberapa buku
hasil tulisan-tulisan para ulama, Aki ikuti beberapa seminar, lokakarya dan lain sebagainya. Itulah tugas penmot. Pendek tapi montok. Aki lama di penmot itu ya. Sampai Aki dipercaya di Jakarta juga pegang penmot. Nah ini yang pertama, hukum nikah itu asalnya katanya mubah. Jadi hukum nikah itu mubah. Sebelum Rasul ini menjadi nabi, itu hukum nikah itu mubah. Oleh para ulama disebut. Boleh nikah? Boleh tidak. Yang nikah juga biasa-biasa saja. Yang tidak juga tidak menjadi dosa. Itu menurut para ulama lama. Ulama lama. Mungkin ulama yang sekarang juga perlu dikaji kembali ya. Mungkin nanti Bu Eka itu yang akan mengurus tentang KIE ini ya. Begitu. Itu. Jadi yang pertama mubah. Tapi kemudian Rasul mengatakan an-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunatku. Kalau tidak melaksanakan sunatku, bukan umatku. Begitu. Nah ini diterjemahkan bahwa nikah itu seperti satu-satunya sunat Rasul. Makanya orang senang nikah, begitu ya. Begitu. Nah sebetulnya di situ memang dalam konteks pernikahan, tapi sebenarnya sunah Rasul itu kan banyak. Bukan hanya menikah ya. Itu yang sering Aki sampaikan pada kalau Aki ada kesempatan seperti itu. Jadi menang. Kemudian yang kedua adalah sunat. Yang ketiga makruh. Nikah itu makruh apabila terpaksa, dipaksa, tekanan dan pemerkosaan. Artinya begini. Bapaknya sudah punya utang gede kepada tuan tanah. Karena anaknya cantik, boleh lunas utangnya, tapi anaknya mau dikawin. Itu kan banyak itu di sinetron yang seperti itu. Nah itu keterpaksaan di situ. Padahal si anaknya itu nggak suka kepada orang itu. Tapi karena membela bapak atau misalnya lah hal-hal yang lain lah. Ya begitu dipaksa oleh orang tua lah. Diadu-adu oleh orang lain lah. Padahal dia itu tidak ada rasa cinta. Kan kata Ibu Neti adalah apa? Keluarga sakinah itu timbul dari rasa cinta. Nah di situ itu makruh. Tapi kalau cerita makruh hanyalah sekedar kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilaksanakan tidak apa-apa. Jadi kawinnya sah. Yang keempat adalah kawin itu menjadi wajib. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang sudah dewasa, mampu kawin, dia tidak kawin. Tapi tiap malam ngelencer. Mencari corona, komunitas rondo mempesona. Terutama jambu batu, janda muda anak satu. Itu wajib ya. Dia itu tidak bisa memelihara parjinya. Dan yang terakhir adalah haram. Haram menikah itu. Kenapa? Kalau di dalam niatnya dia mengawini itu adalah untuk mengeruk harta kekayaan orang tuanya. Atau dia satu saat akan balas dendam. Dia akan membunuh keluarganya karena pernah ada masalah di waktu yang lalu. Itu haram. Mangga, silahkan, ini hanya sekedar tambahan dari Aki ya. Sekarang terus berjuang ya. Kita tidak boleh kalah sama Ibu Dede. Yang tidak ada kewajiban untuk membangun keluarga. Kita ada pembangunan keluarga. Masih banyak obrolan kita, tapi waktu kita harus dibatasi dulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.